kita bicara moral, apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini, seperti Densu, seperti Novi, dan para kuasa hukum yang ada di sini, itu bergerak juga berdasarkan moral. Kasih jalan dulu. Kita doain aja yang terbaik ya. Kasih jalan dulu. Gimana persiapannya mungkin Bang Nastik? Nggak ada persiapan, kita doain aja yang terbaik. Buat Bovi mungkin seperti apa? Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. Kasih lewat dulu, kasih lewat dulu. Kasih lewat dulu. Ya, dokumennya buat Bovi seperti apa? Ya, kita harapan kita semua baik-baik aja. Semua ketemu titik temunya ya. Bang, terkait Bang Farhan, kalau Bapak mau datang, sini Bang, sini. Sini ya. Bang, menanggapi pernyataan Bang Farhan, kalau Bang Pabrik datang dia nggak mau hadir. Dia pasti datang. Kalau nggak datang gimana? Mungkin Datang. Bang. Datang ya Bang. Mungkin apa sih yang mau disampaikan nanti Komunikasi Bang sama dia Bang terkait hal ini Bang. Apa yang mau disampaikan ke Bang Farhat nanti Bang? Ya, kita doakan aja yang terbaik lah. Pokoknya. Sehat-sehat. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Banyak kasih jalan dulu. Yang sini yang. Keluar. Wis. Ini soal apa? Parah, bensin. Keluar. Aduh, duduk. Aduh, duduk. Tanya ke pengantin baru gitu. Oke. Ayo, mau ikut enggak? Oh, ada Eki, aman ya? Udah ya. Oke, Bang Pablo gimana Bang Pablo melihat hari ini? Ya, menarik ya. Baru kali ini ada satu wacana mediasi gitu ya di dalam satu ruangan, tapi nggak ketemu titik temu kan gitu ya. Jadi ya menarik lah gitu. Kita nggak paham, tapi yang pasti kalau kita punya harapan, ya saya minta kepada masyarakat juga, ayo kita doakan supaya ini baik-baik saja, supaya ini semua bisa segera selesai. Kasihan Agusnya juga kan, karena kan Agus butuh pengobatan mata. Saya selalu sampaikan begini loh, hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum moralitas. Hukum itu tercipta itu karena adanya moral daripada orang, gitu ya. Karena kalau kita bicara moral, apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini, seperti Densu, seperti Novi, dan para kuasa hukum yang ada di sini, itu bergerak juga berdasarkan moral. Masa orang sudah punya itikat baik, udah bicara moral, terus akhirnya tidak ada titik temu, kan menurut saya adalah sesuatu hal yang menurut saya kemunduran dalam moralitas. Gitu. Itu sebenarnya poinnya. Yang dibahas malah nyerang-nyerang pribadi, Novi diserang-serang juga urusan pribadi terkait dengan hal-hal yang masa lalu. Semua orang punya masa lalu kok. Agus sendiri punya masa lalunya. Kuasa hukumnya juga punya masa lalunya. Semua orang punya masa lalunya. Tapi kan kita lihat sekarang apa yang dalam konteks pertemuan ini apa sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya poinnya. Makanya udahlah, jangan ditarik berlarut-larut gitu ya. Biar segera selesai, biar semuanya saling maaf-maafan, nyaman, damai itu indah gitu. Jadi jangan lagi dipanas-panasi. Ini kan sudah ada itikat baik. Gila loh, legowo sekali bisa mengundang dari pihak sana, ayo sini duduk bareng. Padahal kalau semuanya sudah berproses hukum silakan aja. Bahkan tanpa syarat ya. Artinya dari pihak kami, tim kuasa hukum daripada Novi, tidak ada sedikit pun mengharapkan after ini kalau selesai mediasi tersebut terjadi cabut laporan, yang nggak ada. Kita nggak ada berharap itu. Semuanya berjalan hanya untuk Agus. Jadi itu titik poinnya yang paling penting harus kita ingatkan. Semua kita ada di sini karena Agus. Tinggal ayo kita doa supaya Agus membuka pintu hatinya sedikit. Mendoakan supaya para kuasa hukumnya juga membuka pintu hatinya sedikit. Itu aja sih sebenarnya. Alasannya apa Bang ikut berperan dalam masalah ini? Kalau saya ditanya alasannya kenapa saya ikut berperan, karena moralitas tadi kan.
Kalau kita bicara moralitas itu udah nggak bisa diukur dengan pasal-pasal, nggak bisa lagi diukur dengan konteks hukum gitu. Moralitas itu datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau bicara soal perdamaian, termasuk nanti perdamaian antara abang dengan mama gitu, Bang. Kenapa? Ya, soal perdamaian. Itu urusan pribadi, jangan dicampur adukan. Masalah gua dengan Farhad itu urusan pribadi. Yang penting ini sekarang untuk Agus dulu lah. Ini Tolong kami, Pak. dulu ya, bentar ya. Jadi ini adalah urusan pribadi antara saya dengan Farhad, tolong dipisahkan dengan urusannya Novi. Ya, begitu ya. Tadi berharap kalau seumpamanya hadir keduanya Agus maupun Bang Farhad, pengennya seperti apa? Gini, kalau misalnya Farhad tiba-tiba ngomong bahwa kalian semua harus minta maaf, kami akan ikutin pola mediasinya. Misalnya dia bilang nih, kalian semua harus minta maaf, kalian semua harus sanjung saya, kalian semua harus angkat saya. Misalnya dia ngomong begitu, kami lakukan. Di saat itu dia Saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya untuk perdamaian antara Novi dan Agus. Kami semua ini sepakat dengan hal itu, karena kita bicara ujungnya ini udah sama-sama ingin pengobatan Agus. Hanya bicara mekanisme teknis, uang harus ada di siapa yang ngawasin, hanya itu sebenarnya poinnya. Tapi ini yang dibesar-besarkan dengan cara menyerang unsur pribadi seseorang, masalah pribadi seseorang, masa lalu seseorang. Nah ini yang menurut kami kurang baik, begitu. Siap. Oke. Thank you banget, Pak. Gimana ibu tadi kenapa? Ibu kenapa tadi? Pak, kami tolonglah, Pak. Kami punya masalah, Pak. Masalah apa? Ibu punya masalah apa? UMKM, Pak. Oh, UMKM yang... Oh, begitu. Ya. Gimana? Emang ibu uang itu ibu sebenarnya bagaimana sih duduk perkaranya, kenapa uang itu bisa ada itu? Jadi Pak, di tahun 2019 kan perusahaan itu punya kasus investasi bodong. Ternyata perusahaan itu bebas, Pak, ingkrah. Tapi uang perusahaan itu dititipkan sama Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Itu yang kami tuntut. Sisanya uang katanya kan fee masa sebanyak itu, Pak, 55 M. Ya, tapi ibu sudah mencoba untuk datang ke... Sudah, Pak. Sudah 2 kali, tapi dia tidak mau menemui kami, Pak. Oh gitu. Malah dia mau somasi kami akan dipidanakan. Ya. Kami tidak sopan katanya. Kami datang baik-baik. Ya, kasihan lah ya. Kalau menurut... Kasihan nggak? Teman-teman wartawan kasihan nggak? Ya, kalau kita melihat perkara ini, saya pengen pelajari, Bu. Kalau saya namanya pengacara, advokat, kita bicara bukti. Saya bela-belain, nggak ojo saya kesini. Saya berharap ketemu Farhad, nggak tahunya nggak ada. Ibu kemari pakai apa, Bu? Naik ojo, Pak. Kereta. Kirim nanti saya... Sampein, Bu, ke Farhad, Bu, kalau ini, Bu. Tolong sampein ya Bang Farhad. Ya, kan gini. harusnya bisa bantu kami. Ibu nanti hubungin saya, nanti minta nomor saya sama ajudan saya. Sekarang tadi datang kemari pakai ongkos nggak? Pasti pakai ongkos ya? Ada nomor rekening nggak sih di saya transfer? Ada, Pak. Gimana? Perwakilan aja ya. Berapa? Bentar, satu-satu ya, Bu ya. 14 500. ya. Hah? Udah aja. Oh iya. Ya. 52. Dari mana aja ibu-ibu ini? Dari berbagai Satu dulu. Saya dari saya dari Cempaka Putih, Mayoran, Bekasi. saya dari TMI Ceker. Oh, iya. Ini saya udah transfer ya, Bu. Ya. Nih saya transfer. Berapa? 5 juta ya. Ya. Orang baik ya. Kalau kita bicara hukum, maka kita harus melihat bukti dulu. Kita harus lihat data apa, dokumen apa yang ibu-ibu ini punya. Kita akan lihat, kita akan pelajari. Kalau memang memungkinkan untuk kita perjuangkan, ya, Bu ya. Yang pasti FA ini kalau misalnya emang dia tidak menerima, harusnya kenapa dia menghindari kami? Oh. Iya, kami, Pak. Kalau Sudah coba untuk berkomunikasi satu. Sudah.
Diusir, Pak, diusir. Paling Pak, tidak, dengan paling beliau, tapi tidak dengan coba kita asistennya. dirangkul dan coba kita bagaimana nih solusinya, karena kan harusnya masa iya Pak Eva tidak tahu gitu. Jadi ya supaya kita juga nggak berlarut-larut, karena kasus ini dari 2019 sampai sekarang kita ya tidak ada titik temu. Oke. Kerugiannya berapa aja masing-masing? Kalau saya banyak. Saya hampir 150 juta. Lebih. Saya di rekening saya aja 500 juta, di rekening saudara saya 500, ada banyak. Oh, Ya. oke. Ada yang 1 Banyak. M lebih. Ya udah siapkan aja Bu bukti-buktinya. Nanti Ibu catat nomor saya, nanti bicara sama ajudan saya, datang ke saya pelajari, ya. Ya Pak, ya Pak. Kalau bisa saya bantu semaksimal Iya, Pak. mungkin. Oke? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kemarin